Bapa, terima kasih, sempurnakan setiap hidup kami dengan kebenaran-Mu yang tidak pernah berubah itu Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa yang daripada Tuhan. Berbicara kepada kami dalam roh kami. Kami mendengar, Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama kita katakan, amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu sangat diberkati oleh Tuhan. Saya terlalu yakin Bapak Ibu diberkati, saya diberkati, kita sekalian diberkati oleh Tuhan. Baik, maka saya akan teruskan khotbah minggu lalu adalah jangan mengejar apa yang bisa datang dengan sendirinya. Jangan sampai salah. Maka kita lihat hari-hari ini saudara adalah 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 4. Kita melihat keadaan akhir zaman ini, kebanyakan yang terjadi adalah terjadinya manusia yang suka mengkhianat, tidak mikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Maka mulai hari ini cobalah saudara dan saya berpikir panjang. Berpikir panjang sedikit, coba dipikirkan nantinya kemana ujungnya. Kemana saya dan saudara kalau kita tetap di dalam jalan kita sendiri. Mari mulai berpikiran untuk hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan lihat keseimbangan adalah kunci keberhasilan. Sangat penting. Pada saat itu, saudara jatuh dalam waktu yang bersamaan. Saudara baru tahu Anda telah kehilangan keseimbangan. Kalau saudara sudah jatuh dalam ketidakseimbangan, saudara baru sadar, oh ini masalah. Sebab itu sebelum terjadi sesuatu dalam hidup kita, pikir panjang dulu. Tuhan, apakah yang saya lakukan ini benar atau tidak? Maka mulai dalam diri kita, terus introspeksi diri kita, terus setiap hari, terus menyelidiki hati kita dengan firman Tuhan tiap-tiap hari. Salah satu tanda kalau saudara sudah tidak bisa mengucap syukur itu sudah kehilangan keseimbangan. Maka kalau sehari-hari ini saudara tidak bisa mengucap syukur, mulai hari ini bangkitkan roh itu dalam diri saudara. Mengucap syukur dalam segala hal. Katakan amin. Coba perhatikan selama sebulan ini apakah saudara masih mengucap syukur atau saudara sudah tidak mengucap syukur lagi. Ini perhatikan baik. Apakah saudara mengucap syukur atau tidak? Alkitab berkata begini. Lukas pasal 16 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Mungkin kita bisa baca sama-sama. Temukan Alkitab saudara. Di ayat ini kita baca bersama-sama. Lukas pasal 16 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan, temukan di Alkitab saudara. Barang siapa yang setia dalam perkara kecil, dia juga setia dalam perkara yang besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara yang besar. Kalau saudara mau dipromosi, diberi tanggung jawab yang besar, cobalah. Mulai dari sekarang, setia dalam perkara-perkara yang kecil, yang mungkin tidak menghasilkan uang yang banyak. Bertanggung jawablah, berikanlah yang terbaik pada hal-hal yang kecil, yang sekarang ada di tangan saudara. Mulai hari ini, yang kecil di tangan saudara. Mulai bertanggung jawab. Perhatikan itu, mungkin tidak menghasilkan banyak uang saudara, tapi ingat baik-baik, kalau kita mulai dari hal kecil benar, setia, maka hal besar pun akan benar dan akan setia pula. Maka kita perhatikan di sini adalah, meskipun itu kecil, karena kunci yang kecil selalu membuka pintu yang besar. Tidak ada kunci yang besar, nggak ada. Semuanya kunci kecil untuk membuka pintu yang begitu besar. Tidak ada yang besar kunci-kunci itu. Maka kita lihat, saya belum pernah melihat kunci besar sebesar pintu. Belum pernah. Melainkan kunci itu kecil sekali. Tapi itu bisa membuka pintu buat saudara menikmati ruangan ini. Kecil. Oleh sebab itu apa yang ada di saudara, sekalipun kecil, terus benar. Semua kunci selalu kecil untuk membuka pintu yang besar. Kunci yang sama itu juga kita pakai untuk mengunci pintu. Harus disadari. Kunci yang kecil itu pun
itu dipakai menutup pintu sehingga orang itu tidak bisa masuk ke dalam pintu itu, ke dalam rumah, ke dalam gedung, ke dalam ruangan. Kita tutup. Maka kita lihat di sini, kunci yang sama itu juga akan kita pakai untuk mengunci pintu. Artinya, hal yang kecil ini bisa membuat saudara melakukan yang besar. Tapi kalau saudara tidak setia, itu juga menutup pintu-pintu kesuksesan saudara. Katakan amin. Itu pula. Nah, maka banyak orang sekarang kenapa kok gagal melulu? Gagal terus. Nah, perhatikan. Di sini mungkin perlu diperiksa kembali. Periksa, jangan-jangan tidak setia dalam hal yang kecil. Di ayat 10 berkatakan begini, tidak benar dalam perkara kecil, tidak benar juga dalam perkara yang besar. Jadi dalam hal ini, kalau dalam perkara kecil saja kita tidak sungguh-sungguh, tidak mungkin sungguh-sungguh dalam perkara yang besar. Ini penting. Tidak mungkin kamu katakan nanti kalau saya dapat yang besar baru saya excellent atau sungguh-sungguh. Oh, itu tidak mungkin banget. Yang kecil aja enggak beres bagaimana yang besar. Jangan berpikir yang besar-besar dulu, yang kecil dulu. Bagian apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, lakukan itu dengan benar di hadapan Tuhan, dengan dipercaya di hadapan Tuhan. Ayat 11 berkata begini, jadi jika kamu tidak setia dalam mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ayat yang ke-12, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan mempercayakan hartamu sendiri kepadamu? Oh, ini sangat menarik disimak baik-baik. Setia dalam harta orang lain yang akan dipercayakan memberikan kepada kita harta kita sendiri. Berarti masih ada harta saudara yang belum di tangan saudara. Katakan amin. Masih ada harta saudara ada di tangan orang lain. Baru akan diberikan kepada kita. Tergantung bagaimana kita ngurusin harta orang lain. Masih ada harta saudara yang belum saudara terima. Termasuk gaji saudara. Saudara belum diberi gaji. Belum menerima harta itu. Maka saudara diberi kesempatan untuk bekerja sebagai karyawan yang baik. Katakan amin. Itu belum di tangan saudara. Tapi kalau tidak serius, tidak benar, siapa juga yang akan memberikan harta itu kepada saudara? Walaupun itu saudara kewajiban perusahaan. Tapi kalau saudara bekerja dan menghancurkan perusahaan, siapa pula yang akan memberikannya itu kepada saudara? Maka kita lihat saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau ada harta orang lain di tangan saudara jangan dirusak. Katakan amin. Katakan haleluya. Jangan aji mumpung. Tetapi bertanggung jawablah dengan harta orang lain yang ada di tangan saudara. Katakan yes. Kalau kita mau punya gedung sendiri, kita harus memperlakukan gedung orang lain sebaik mungkin. Kalau kita nyewa nih, kontrak, perlakukan kontrakan itu dengan baik. Kami beberapa kali pergi ngontrak saudara. Kami perbaiki, berbahagia, bahkan dijual dengan senyum-senyum orang yang punya rumah itu. Kami perbaiki. Tidak kami pulang rusak rumah orang, enggak. Berapa kali kami ngontrak, selalu baik. Bahkan belum kami pakai sudah diperbaiki. Semua lengkap, kami tinggal. Nah kita lihat di sini, sering kita tidak mendapatkan harta kita karena kita memperlakukan harta orang lain tidak baik. Sebab itu perlu kita memperlakukan harta orang lain sebaik mungkin. Katakan amin. Katakan haleluya. Karena seorang hamba tidak mungkin mengabdi kepada dua Tuhan. Karena kalau demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ayat 14 berkata begini di Lukas tadi.
Semuanya itu didengarkan oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemooh Yesus. Lalu ayat 15 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Nah, kita lihat di sini, orang Farisi ini mungkin dikagumi banyak orang karena sukses. Banyak orang begitu ya. Kalau udah sukses, enggak saudaranya pun dibilang, oh itu saudara saya itu. Tahu enggak kamu, itu satu kampung saya itu saudara dekat banget saya, padahal satu marga doang. Nah, kita lihat di sini hal-hal seperti ini. Alkitab mau mengajak saya dan saudara untuk hal yang benar. Mana yang saudara mau pilih sekarang? Yesus bicara mengenai uang yang tidak jujur. Dan di sana ada orang-orang Farisi yang menjadi hamba uang. Berarti uang jadi Tuhan bagi mereka. Tinggal kita mau pilih apa? Uang menjadi pusat bagi mereka. Mereka kejar uang. Menjadi hamba uang, menjadikan uang nomor 1. Dan mereka melakukan pembenaran untuk apa yang mereka lakukan. Dan bisa jadi mereka dikagumi banyak orang. Nomor 1, duit dan lain-lain. Uang. Yang menarik buat saya adalah Yesus memakai kesetiaan untuk orang mendapatkan harta yang sesungguhnya. Ini menarik. Yesus mau saya dan saudara mendapatkan harta yang sesungguhnya dengan kesetiaan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Pertanyaannya, apakah saudara bisa dipercaya dengan uang? Shalom. Apakah saudara bisa dipercaya dengan uang? Bisa dipercaya dengan uang? Ini masalah saudara, bisa nggak dipercaya? Amin. Betul ya. Saya akan menjelaskan dan saudara akan ketemu di sini bahwa saudara dipercaya atau tidak. Oke, kita lihat di sini. Haleluya, saya percaya saudara dipercaya. Karena itu dipakai untuk ukuran kemudian saudara mendapatkan harta yang sesungguhnya. Apakah saudara setia dengan uang yang harus Anda kembalikan kepada Tuhan? Shalom. Apakah saudara setia dengan uang yang harus dikembalikan kepada Tuhan? Amin. Nah itu pastilah. Yang diajarkan oleh Alkitab yang namanya persepuluhan. Kebetulan pula hari ini, minggu pertama kita diberi kesempatan. Maka hari ini dapatkah kita dipercaya jujur memberi persepuluhan kita atau tidak? Sehingga itu merusak kita, tidak mendapatkan harta kita yang sesungguhnya, yang masih di tangan orang lain. Tidak diserahkannya kepada saya dan saudara. Maka kita lihat di sini adalah yang diajarkan oleh kita adalah perpuluhan. Tuhan ingin tahu apakah saudara setia dengan hal tersebut. Karena semua tindakan saudara akan menentukan tindakan berikutnya. Semua tindakan saudara hari ini menentukan tindakan Anda untuk berikutnya. Masa depan itu. Kalau saudara jujur hari ini, tindakan berikutnya jujur. Dipercaya hari ini, tindakan berikutnya dipercaya. Tapi kalau hari ini tidak dipercaya dalam soal uang yang dikembalikan kepada Tuhan, berikutnya akan terbiasa. Berikutnya akan melakukan hal itu yang sama. Maka kita lihat di sini saudara, maka saya jelaskan dengan baik supaya saudara mengerti. Apakah setia dengan uang orang yang ada di tangan saudara? Setia dengan uang orang di tangan saudara? Bagaimana kalau saudara minjam uang orang? Apakah saudara berlagak lupa? Shalom. Ini begini. Ada orang yang demikian pinjam uang, janji mau mengembalikan, kemudian ia berlagak lupa. Setia enggak? Dia lupa kalau ada uang orang di tangan dia. Tapi dia tidak lupa kalau uang dia di tangan orang. Tidak lupa. Tapi kalau orang lain pura-pura lupa. Belagak enggak tahu, ketemu juga bermuka tebal itu. Nah,
Dapatkah saudara dipercaya dalam hal ini untuk mengelola uang Anda, uang orang lain di tangan Anda? Shalom. Semakin dalam dan semakin menarik dan semakin kita tahu, oh ternyata begini hidup. Nah, berikutnya kita lihat adalah bagaimana dengan uang yang ada di tangan saudara. Apakah Anda mengelola dengan baik? Atau saudara, ya mumpung ada, ya suka-sukalah. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah harta sesungguhnya? Apa harta sesungguhnya itu? Harta sesungguhnya ialah sesuatu yang tidak kelihatan kemudian menghasilkan sesuatu yang kelihatan oleh mata. Itu harta sesungguhnya. Harta sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak kelihatan yang kemudian menghasilkan sesuatu yang dapat dilihat, real, nyata. Itulah harta sesungguhnya. Maka Yesus katakan waktu manusia lahir ke bumi tidak ada yang bawa segala-galanya, telanjang. Tapi orang yang ada di dalam Tuhan, orang yang lahir ke bumi berharga. Buktinya sampai hari ini banyak orang punya kekayaan besar. Banyak yang kekayaannya kecil. Banyak juga yang tidak punya kekayaan, tidak punya harta. Nah, maka kita lihat berikutnya adalah, saya mau kasih tahu apa sih yang iblis mau curi dari saudara. Pertama adalah iman saudara. Sehingga tidak mau punya tindakan yang beriman kepada Tuhan. Banyak alasan. Karena tanpa iman saudara, tanpa pengharapan, yang iblis mau curi berikutnya adalah damai sejahtera Allah dalam hidup. Penting kita memiliki damai sejahtera Allah. Karena itulah yang menentukan arah kemana kita akan pergi. Kalau orang ini damai sejahtera, sukacita hidupnya, tahu dia mau ngapain gitu. Ya. Tapi kalau dia nggak damai sejahtera, galau terus menerus. Doa pun nggak doa itu. Apalagi kalau sudah lihat corona di sebelahnya sudah mati, udah galau dia. Tapi kalau dia memiliki damai sejahtera, mati atau hidup itu untuk Tuhan, dia tidak usah takut. Haleluya. Mau menghindar kemana? Corona tetap ada di bumi. Tidak bisa lari, mau lari kemana? Mau lari ke gentong. Di gentong pun ada corona. Mau lari kemana? Mau di bawah kolong tempat tidur. Bisa pun di sana ada corona. Shalom. Sebab itu memiliki kepastian, kedamaian di dalam hidupmu bahwa kalau kita di dalam Tuhan apapun terjadi. Bukan masalah hidup atau mati, tapi apapun terjadi. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau mati adalah sebuah keuntungan. Sebab itu kita tinggal di dalam Tuhan. Selanjutnya adalah saudara yang dikasihi Tuhan, penting kita memiliki damai sejahtera Allah, karena itulah yang menentukan arah kita kemana akan pergi. Bukankah benar kalau kita tidak memiliki damai sejahtera, maka kita tidak berani mengambil keputusan. Ini orang galau ini saudara. Kalau saudara tidak memiliki damai sejahtera, maka saudara hilang dalam keseimbangan, saudara tidak berhasil. Itulah harta yang bisa saudara miliki. Itu sebabnya saudara punya keseimbangan. Punya keseimbangan yang Paulus katakan begini. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran memelihara roh, jiwa dan tubuhmu secara sempurna. Ternyata kalau kita memiliki damai sejahtera, disitulah kita menampung semua pemeliharaan Tuhan. Sehingga kita bisa nyanyi, ku tidak takut sebab kau besertaku, ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Bisa juga kita nyanyi tadi, walau 1000 rebah di sisi, karena kita udah damai, kita tahu perlindungan Tuhan ada pada kita. Apakah kita harus menantang corona dan berkata, oh saya tidak takut corona? Itu orang gila. Tidak demikian. Patentengan tanpa APD. Tidak demikian. Tuhan tidak suruh begitu. Alkitab berkata berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Katakan amin. Baik di rumah, di pekerjaan, pakailah APD itu. Katakan amin. Murah kok, masa harus dimasukkan ke dalam peti mati dulu baru mau pakai APD?
Ya, Jakarta disiapin peti mati bagi yang tidak pakai masker. Ya, tidak demikian, saudara. Itu orang yang tidak jujur dalam hidupnya. Maka kita lihat di sini adalah berikutnya yang iblis mencuri adalah sukacita, saudara. Karena sukacita adalah kekuatan bagi kita. Saudara dapat membayangkan kalau saudara tidak punya sukacita, tidak punya kekuatan, maka saudara masih bernapas, tapi sebenarnya sesungguhnya saudara telah mati. Bernapas, tapi ya bagaimana, dia tidak punya kekuatan lagi, tidak ada sukacitanya. Sudah mati, rohnya sudah mati. Saudara boleh belum berhasil, tapi kalau saudara punya iman, damai sejahtera dan sukacita yang datang dari Allah, saudara tetap berjalan maju, katakan amin. Dan bahkan saudara bisa mendapatkan lebih banyak daripada yang saudara pernah kehilangan itu. Tapi kalau engkau tidak memiliki tiga-tiganya itu, iman, damai sejahtera, dan pengharapan, ya bahaya. Kalau saudara menumpukan harapan saudara kepada kekayaan, kalau kekayaan itu diambil orang, saudara tidak punya iman, damai sejahtera, dan sukacita, maka saudara terpuruk. Amin. Sebab itu enggak usah mengandalkan diri, mengharapkan diri pada kekayaan. Tidak penting. Butuhkah kekayaan itu? Butuh, saudara. Tapi bukan itu sandaran iman, keyakinan saya dan saudara. Karena kekuatan hidup kita adalah Tuhan. Apakah Tuhan tidak sanggup untuk mengadakan yang kita butuhkan waktu kita miskin sekalipun? Apakah Tuhan gagal menolong kita waktu kita tidak punya apa-apa sekalipun? Apakah Tuhan gagal menolong saya dan saudara karena kita tidak memiliki harta? Hal kita berkata oleh kemiskinan dialah kita diperkaya. Hal kita berkata bahwa oleh kematiannya di kayu salib setiap yang miskin diperkaya oleh tangan Tuhan itu sendiri. Sebab itu jangan mengandalkan diri, jangan berharap kepada kekayaan yang terbatas itu pada diri saudara. Tidak perlu. Semakin kita hemat, semakin kita menjadi miskin. Hal kita berkata demikian. Shalom. Jangan salah, jangan miskin terus-menerus. Hal kita berkata ada orang yang hemat, sehemat-hematnya, ternyata dia miskin semiskin-miskinnya. Ada juga yang menghambur-hamburkan kekayaannya itu, tapi dia makin kaya. Sebab itu jangan pikir bahwa kalau sudah hemat itu pangkal kaya. Tidak akan terjadi itu. Siapa yang kaya raya memiliki kekayaannya? Nggak ada. Investasi di mana-mana. Mana ada dia punya uang. Kadang-kadang pun makan susah. Nggak ada uang di ATM-nya. Ada, saudara. Untuk kartu kreditnya pun ada. Sebab itu saudara jangan pikir kalau harus kaya itu punya uang. Ya enggak. Saya banyak bergaul hari-hari ini dengan orang-orang kaya. Saya perhatikan, oh ternyata sama saja. Orang kaya itu kadang-kadang juga bisa susah. Tidak bisa makan. Karena nggak ada bayaran di kartu kreditnya. Depositonya belum waktu dapat bunga. Apa bedanya? Nggak ada. Bedanya saya dan saudara adalah perlindungan Tuhan lebih dahsyat terhadap saya dan saudara. Sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, menurut saya harta yang sesungguhnya adalah harta yang lebih berharga daripada uang. Sesuatu yang tidak dibeli oleh uang. Apa yang tidak bisa dibeli dengan uang? Mungkin ada yang berkata, apa yang tidak bisa dibeli dengan uang, Pak Pendeta? Saudara, saya mau kasih tahu, uang bisa beli makanan, tapi uang tidak bisa membeli nafsu makan, saudara. Bisa beli apa saja. Tapi nafsu makan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Nggak bisa. Kalau Tuhan tutup nafsu makannya mau apa? Nggak bisa. Berikutnya adalah kita lihat di sini, bisa beli obat tetapi tidak bisa beli kesehatan. Uang bisa beli obat, tapi tidak bisa beli kesehatan. Shalom. Apakah sudah minum obat bahwa itu sehat selama-lamanya, tidak sakit-sakit lagi? Nggak ada. Sebab itu kita tahu bahwa hanya Tuhanlah yang memberikan kita kesehatan. Oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain.
Mungkin kita berkata begitu, wah gimana? Uang bisa beli buku, tapi uang tidak bisa membeli hikmat dan pewahyuan. Mungkin bisa beli buku saja. Buku apa saja bisa beli. Yang murah, yang mahal. Tapi itu tidak bisa membeli hikmat dan pewahyuan. Hikmat itu hanya didapat di dalam firman Tuhan. Di dalam Tuhan. Mau profesor, mau doktor. Itu tidak memberi hikmat. Profesor itu paling tinggi. Jabatan disiplin ilmu. Profesor, bisa profesor. Bisakah saudara profesor? Bisa. Kalau saudara sekolah. Bisakah saya profesor? Bisa. Sebelum saya mati. Kapan saya profesor? Ditentukan bagaimana saya menulis atau tidak menulis. Tapi profesor itu tidak bisa memberikan saya hikmat atau pewahyuan daripada Tuhan. Mengerti hati Tuhan, tidak bisa. Nah, kita lihat berikutnya adalah uang bisa membuat pesta yang besar, tapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Bisa pesta besar. Saudara pernah lihat, saudara banyak orang bikin pesta besar-besaran? Sesudah itu bahagiakah mereka? Kelilit utang. Saudara. Utang. Apalagi kalau di Toraja, saudara. Wah. Saudara lihat itu pesta pemakaman itu, pesta penguburan itu, wah. Miliaran biayanya itu, tapi sesudah itu apakah dia bahagia? Enggak. Dia bayar terus-menerus utang itu. Keluarga meninggal, dia juga datang bawa. Siapa saja yang datang waktu itu, seumur hidupnya, sampai moyang-moyangnya dia bayar. Tidak bahagia juga. Nah, kita lihat di sini, saudara. Yang penting kita perhatikan di sini adalah bagaimana kita menilai harta sesungguhnya. Uang bisa beli rumah, tapi tidak bisa membeli ketenteraman. Uang bisa beli rumah, beli mobil. Bisakah engkau tenteram di dalam mobil itu? Di dalam rumah itu? Alkitab berkata begini. Amsal pasal 17 ayat 1 berkata begini. Sudah selesai. Tidak lagi diteruskan. Lebih baik sekerat roti kering disertai dengan ketenteraman daripada makanan disertai dengan lauk pauk yang lezat. Disertai dengan pertengkaran. Tidak bisa menjamin. Sebab itu jangan berpikir, oh banyak uang saya enggak, saya mau pegang terus, saya mau simpan. Tidak akan memberikan kedamaian, ketenteraman kepada saudara. Malah kebanyakan orang yang pegang-pegang uang itu terancam. Siapa yang akan merampok dia? Shalom. Banyak yang kita udah lihat. Jangankan orang pegang-pegang uang, kasir raja tempat lewat, uang itu dirampok. Sebab itu Alkitab berkata, kalau di bumi ini, harta kita itu dimakan karat ngengat. Tapi kalau harta kita ada di tangan Tuhan di sorga, perampok itu enggak nongol. Bagaimana dia mau merampok? Pendosa bagaimana mau datang kepada Tuhan? Shalom. Tapi kalau orang benar tidak mungkin datang sebagai perampok ke tangan Tuhan. Shalom. Itu dia. Tidak ada. Kenapa aman di tangan Tuhan? Emang pendosa itu tidak mungkin ke sono. Penjahat tidak mungkin. Orang benar bisa ke sana. Orang benar bisa merampok Tuhan tidak. Tidak mungkin. Udah benar kok masa rampok Tuhan. Ya mungkin. Kalau benar memang benar, saudara. Nah, kita lihat di sini. Saya mau katakan bukan berarti uang tidak penting. Ingat baik-baik. Saya mau katakan bukan berarti uang tidak penting. Tetapi jangan jadikan uang jadi Tuhan dalam hidup saudara. Ingat baik-baik. Tetapi jangan jadikan uang jadi Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita berdiri bersama-sama di depan Tuhan.